Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama menyatakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa melaksanakan kegiatan kuliah secara Zoom. Yang mudah-mudahan aktivitas kita selalu mendapatkan ridho serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman. Para mahasiswa yang Bapak hormati, Bapak cintai dan banggakan, materi yang akan kita bahas pada hari ini yakni 3 aliran teologi yang sangat besar pengaruhnya. Tulis di sini ya, 3 aliran teologi yang sangat besar pengaruhnya. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ini 3 aliran teologi yang sangat besar pengaruhnya. Pertama, aliran Jabariyah. Jabariyah Qadariyah. Pertama, Jabariyah Qadariyah. Kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah. Ketiga, Al-Maturidi. Asy'ariyah. Jadi 3 aliran ini sangat besar pengaruhnya pada zaman waktu itu. Pertama, Jabariyah Qadariyah. Jabariyah asal kata dari Jabara. Jabariyah asal kata dari Jabara, artinya memaksa. Memaksa, mengharuskan melaksanakan kegiatan sesuatu, ya sifatnya memaksa. Itu pengertian dari Jabariyah. Kemudian
Jabariyah memiliki arti suatu kelompok aliranisme. Kalau berbicara isme berarti paham. Jabariyah juga adalah sebuah ideologi dari sekte bid'ah. Sekte ini adalah satu golongan agama yang ini sangat berbeda dengan agama yang ini. Sekte bid'ah. Di dalam akidah yang muncul pada abad kedua, yaitu kedua Hijriyah di Khurasan, Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir. Kalau Jabariyah ini berbicaranya seharusnya dipaksakan. Jadi segala kegiatan ini terpaksa oleh takdir, tanpa memiliki dari usaha dalam perbuatannya. Tokoh utamanya adalah Ja'ad bin Dirham dan Jahan bin Sofwan. Itu tokoh utama dari Jabariyah ini. Bagaimana doktrinnya? Doktrin Jabariyah itu doktrin yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan apapun atas dirinya, baik itu nasib maupun keberuntungan dan lain sebagainya. Mereka beranggapan bahwa semua itu adalah mutlak kehendak Tuhan. Itu menurut Jabariyah. Manusia diibaratkan wayang dan Tuhan adalah dalangnya. Beda dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah sendiri beranggapan bahwa manusia berkuasa penuh. Apa yang dia lakukan Tuhan hanya menciptakan. Ya, kalau kembali kepada surat Al-Mu'minun, kalau dia merujuknya ke situ, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dia Allah menciptakan manusia dari saripati makanan. Jadi Jabariyah beranggapan bahwa Qadariyah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dan Allah hanya menciptakan saja, tetapi tidak mengatur. Manusia sendirilah yang mengatur segala hidupnya. Itu menurut Qadariyah. Jadi antara Jabariyah dan Qadariyah itu dua-duanya sangat bertentangan. Kalau tadi Jabariyah itu sifatnya memaksa, jadi nasib keberuntungan itu bagaimana Tuhan. Kalau Qadariyah ini Tuhan hanya menciptakan saja, yang mengatur segala hidupnya adalah manusia. Ini. Sedangkan dalam Al-Quran, takdiruhu khairuhu wa syarruhu minallah. Takdir, kepastian baik dan buruk itu dari Allah. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Tuh kaitannya itu. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah. Kita bahas sekarang Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang berpendapat bahwa kelompok ini adalah kelompok rasionalis Islam. Sedangkan arti dari teologi itu, dalam perkembangannya sendiri adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang Tuhan.
kedua perselisihan pendapat tersebut menjadi awal kemunculannya paham. Bagaimana paham Qadariyah, bagaimana paham Jabariyah, bagaimana paham Mu'tazilah. Itu akan terjadi perbedaan paham. Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis Islam. Sedangkan arti dari teologi itu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Tuhan. Bagaimana golongan Mu'tazilah ini? Golongan Mu'tazilah banyak disebut sebagai aliran sesat karena ajarannya yang telah melenceng dan bertentangan semakin jauh dari kebenaran, menyesatkan, meresahkan masyarakat pada zaman itu. Dari agama Islam dan bertentangan dengan akal pikiran. Kemudian jadi pertanyaan, mengapa bisa terjadi golongan Mu'tazilah? Karena pada waktu itu muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang melaksanakan dosa besar. Oleh karena itu disebutlah Mu'tazilah. Itu pengertian dari aliran Mu'tazilah. Yang ketiga adalah Al-Maturidi Asy'ariyah. Adalah madhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengambil dasar keyakinan dari Kulabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kulab dalam meyakini sifat-sifat Allah. Kemudian mengedepankan akal rasional di atas intelektual. Semuanya baik itu Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian Al-Maturidi Asy'ariyah dijawab oleh surat A'raf. Jawab oleh surat Al-Ra'd. Qala Allah Ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi dari ketiga aliran ini dijawab oleh surat Al-Ra'd 2 ayat 11. Kembali, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Aliran-aliran yang ada pada waktu abad kedua sebelum Nabi Muhammad lahir, munculnya ini aliran sebelum Nabi Muhammad lahir. Itu sudah ada. Kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad juga ada. Maka Nabi Muhammad memberikan penjelasan. Nabi Muhammad berangkat naik unta untuk bertemu dengan 80.000 para sahabat di padang pasir. Kemudian Muhammad turun dari untanya sambil mengatakan demikian. Itu pada abad ke-7. Sayati fi akhir zaman
akan datang di akhir zaman nanti 3 golongan. 3 golongan ini yang akan merusak terhadap ilmunya Allah, sunnah Rasulullah SAW. Khotun khotoni, khotun an yamini, khotun an sigali, wahada fisabilillah. Golongan kanan yang menamakan Islam, golongan kiri yang menamakan Islam. Yang benar adalah wahada fisabilillah. Ini dari Allah. Allah menurunkan ilmunya yakni Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira pada malam Lailatul Qadar, malam menjelang subuh, dengan kalimat Iqra, di mana Iqra ini adalah fi'il amar, kata kerja perintah dari qara'a yaqra'u Qur'anan maqru'un Iqra, la taqra miqra'un maqra'un maqra'un. Pengertian Iqra ini luas. Kalau kita membaca surat Al-Alaq Iqra, wawasan kita sudah jelas. Tadi yang disebutkan. Begitu kita mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama sudah kelihatan wawasannya. Begitu Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Kemudian setelah membacakan surat Al-Alaq, Nabi Muhammad menggigil, ketakutan mau keluar, pegang tangannya oleh malaikat Jibril. Hei Muhammad, anta sekarang menjadi Rasul. Nah itu, kalau kita ingat bahwa Quran pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad ini surat Al-Alaq, Iqra, baca seluruhnya. Jadi dimulai Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan akhir nanti surat Al-Ikhlas, itu udah kelihatan, maknanya udah kebaca. Kalau dikembalikan tadi kepada aliran-aliran ini kesemuanya bertentangan dengan ajaran Allah, Al-Quran, menurut sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau semua aliran ini maneg, tidak masuk, ya, tidak masuk ke hadis ini, tidak masuk ke hadis ini, kata Nabi Muhammad, ya'udu ilallah, ya'udu ilal Quran, kembali kepada Allah, kembali kepada Quran. Mana? Yaitu wahada fisabilillah. Inilah dari Allah. Al-Quran ini merupakan kitab-kitab yang semua ada di Al-Quran. Dari mulai nabi ini ada di Al-Quran. Makanya semua persoalan yang ada ini kembali ke Quran. Dan kita harus berbicara sejarah. Ingat sejarah. Sejarah itu adalah perulangan kembali totalitas laku perbuatan manusia yang sambung menyambung di atas permukaan bumi ini hingga mencapai satu kesudahan terakhir di sejarah. Dari mulai hidup sampai nanti meninggal, mati, alam semesta hancur. Inilah sejarah. Sejarah yang dulu perulangan kembali pasti terjadi. Orang Yahudi yang pertama melakukan kadaba tawala, membohongi dan menghancurkan ayat-ayat Al-Quran, disampaikan kepada seluruh manusia di alam semesta ini. Orang Yahudi sudah hafal Al-Quran bagaikan dia hafal terhadap anaknya, tahu isi Al-Quran, tapi dia tidak mau hidup dengan Al-Quran. Tapi dia ingin menggiring manusia ke lembah kenistaan bersama-sama iblis. Nah, aliran-aliran ini yang bertentangan, meresahkan masyarakat, menyesatkan masyarakat, itulah termasuk orang-orang yang berlaku seperti Yahudi. Abad 21 ini
Umat Islam banyak di Indonesia. Bahkan kalau dijumlahkan lebih daripada yang lain. Tapi lihat analisis oleh kita semua. Bagaimana cara berbuat baik terhadap orang lain? Apakah memenuhi sunnah Rasulullah? Tidak. Nah, ini abad ke-21 sekarang ini kembali. Perulangan kembali totalitas laku perbuatan manusia yang sambung dan menyambung di atas permukaan bumi hingga mencapai satu tujuan terakhir. Kita ambil alternatif. Mau ya hak yang benar, harus objektif ilmiah. Mau yang batil semua. Mau objektif. Jangan sampai hak ikut, batil juga ikut. Boleh. Kalau kita mengambil yang khair, tinggalkan yang sah. Kalau kita mengambil mukmin, tinggalkan kafir. Sekarang kita mengambil alternatif karena Allah telah memberikan sajian alternatif kepada manusia. Silakan pilih. Mau mukmin, mau kafir. Mau yang hak, mau yang batil. Mau yang khair, mau yang sah, silakan pilih. Jadi Allah telah memberikan sajian alternatif kepada manusia. Silakan pilih. Nanti pertanggungjawabannya masing-masing. Orang yang mengambil alternatif khair, orang yang mengambil alternatif hak, kita akan mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat kelak, dan akan mendapatkan kehidupan jannah. Orang yang mengambil perbuatan yang batil, yang syarr, berarti orang termasuk orang yang kafir, maka dia berhak mendapat kehidupan nar. Itu silakan. Walaupun banyak aliran ini yang bernamakan Islam, tapi kita analisis mana yang sebenarnya. Kalau dalam KTP Islam tapi mencuri, untuk apa? Dalam KTP Islam tapi suka meminta orang lain, membicarakan orang lain, menghina orang lain, itu sudah keluar laku perbuatannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi orang Islam itu harus benar-benar apa yang diperintahkan Allah, berbuat berlomba-lomba dengan kebaikan, jauhkan perbuatan yang salah. Apabila waktu kita hidup melaksanakan kebaikan, mendapatkan cobaan, kita ucapkan alhamdulillah, ya Allah, cobaan ini mudah-mudahan jadi bahan peningkatan hamba dalam melaksanakan ketakwaan kepada-Mu, ya Allah. Kemudian kita mendapatkan musibah yang lain, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kuatkanlah hamba, tenangkanlah hamba di dalam mendapatkan musibah ini. Berarti kita sudah diperhatikan oleh Allah, dikasih sayang oleh Allah. Cobaannya banyak. Itu. Jadi sekali lagi, dari tiga aliran ini semuanya bertentangan dengan ajaran Allah Al-Quran menurut sunnah Rasul Muhammad SAW. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita selamanya harus melakukan sikap dan perbuatan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Abaikan hal-hal yang tidak yang bertentangan dengan ajaran Allah. Abaikan, jauhkan, ya. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah orang yang takwa. Itu yang Bapak sampaikan pada akhir materi ini menjelang kita UAS minggu yang akan datang. Dan mohon maaf kepada seluruh mahasiswa apabila ada kata-kata dari Bapak kurang berkenan, kemudian ada ilmu yang memang belum bisa diterima oleh kita,
atau kebodohan hamba ini mohon dimaafkan. Ya. Apabila ada hal sesuatu yang kita pertanyakan, silakan pertanyakan dimanapun Anda berada. Kemudian mudah-mudahan kita bisa ketemu seperti biasa melaksanakan kegiatan kuliah tatap muka. Kita bisa diskusi, melaksanakan diskusi demi peningkatan kita dalam melaksanakan ubudiyah dan muamalah. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,